uh, due diligence. Jadi kalau misalkan kita udah kayak milih atau projectnya mau ini gitu, nah, kita harus lakukan lagi due diligence untuk pastikan visibility dari project tersebut. Ada dua due diligence, pertama technical diligence, ada business diligence. Nah, untuk technical diligence kita harus tanya dulu apakah mungkin AI sistemnya bisa memenuhi performance yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang ada kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan AI tapi performance-nya belum sebagus itu gitu. Misalkan sekarang banyak orang ngomongin tentang mobil yang bisa dikendarai oleh AI, sebutnya self-driving cars. Bisa AI melakukan itu, cuman belum perfect. Dan kalau misalnya nggak perfect bisa jadi accident. Dan kalau misalnya udah accident udah nggak karuan kan, berarti banyak banget kayak banyak hal yang harus di clean up lah kalau misalkan udah jadi ada accident gara-gara AI. Karena nggak ada orang yang bisa di blame gitu kalau misalkan AI yang menyebabkan accident. Jadi yang kayak gitu-gitu yang harus dipastiin performance-nya bisa nggak, AI bisa lakuin tapi performance-nya bisa meet our expectation atau enggak gitu. Itu harus dicek. Terus kedua, kita harus tahu datanya. Kita punya datanya nggak gitu. Kalau misalnya kita punya datanya, ya mau gimana gitu, mau develop AI ya nggak bisa gitu. Terus berapa banyak yang bisa kita perluin gitu. Kadang-kadang kita punya data tapi datanya nggak cukup, ya kita misalnya punyanya 100 gambar, terus gambar sebenarnya untuk memenuhi ekspektasinya, expected performance kita harus ngumpulin 200.000 misalkan 1 juta gambar ya, nggak bisa, berarti nggak bisa, proyeknya bisa jalan karena kita nggak punya datanya. Terus timeline ada AI sistem yang apa ya, masih developing sekarang, bisa dilakuin cuman masih setengah matang. Jadi untuk develop itu jadi suatu hal yang baik, yang bagus, yang bisa benar-benar lakuin kerjaan tersebut, ya itu perlu waktu misalnya 4 tahun 5 tahun lagi. Sebenarnya sistem ini diperluin sama bisnis ini misalkan dalam waktu 3 bulan gitu, gak masuk. Jadi kita harus juga merhatiin timeline yang bisa nggak kita achieve sistem dengan performance yang baik dalam waktu yang dalam waktu yang reasonable. Nah, untuk business diligence ini semua udah pasti ngerti pasti. Ya, bisnis pasti ngomongin tentang cost, terus tentang profit, tentang revenue. Jadi apa sih impact-nya kalau misalnya kita pakai AI di bisnis ini? Apakah bisa nurunin cost? Kalau misalnya bisa nurunin cost, berapa banyak? Gitu. Sesuai nggak sama investmentnya yang kita tanamin dari project ini gitu. ROI-nya dihitung gitu. Terus revenue-nya apakah bisa, selain cost apalagi misalkan bisa improve revenue apa, terus kalau misalkan bisa revenue, berapa banyak revenue-nya yang bisa kita increase, hitung lagi ROI-nya. Atau misalkan bisnis ini bisa bantu kita untuk launching produk kita yang baru misalnya. Ya ini makanya kita perlu domain knowledge dan technical knowledge atau AI knowledge. Kita combine ini supaya kita bisa bikin suatu project yang visible, valuable untuk suatu bisnis. Gak sekedar ikut-ikutan karena buzzwords AI terus kita suatu company jadi pengen juga gitu, gak sekedar, karena banyak banget kayak AI inisiatif yang emang gak berhasil, gagal karena ya hal-hal seperti ini yang nggak dikonsider sama mereka gitu. Nah, sekarang banyak lah AI company yang bikin AI sistem gitu. Misalkan ya ada beberapa di Indonesia juga kayak misalkan Flux atau Clue gitu yang bikin face recognition, misalnya bikin security system based on AI gitu. Nah ini kita perlu consider nih kalau misalnya suatu company kita pengen
bikin AI system, apakah kita perlu buat sendiri apa kita bisa beli gitu. Jadi rule of thumb-nya adalah kalau misalkan AI itu AI system yang kita pengenin itu benar-benar specialized buat bisnis kita, dan kita bisa bikin defensible technology lah, defensible advantage among competitors kita. Nah itu kemungkinan kita harus bikin sendiri karena spesial bisnis spesifik apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan AI system yang kita pengen itu sebenarnya generik, ada di industri, diperjualbelikan di luar sana gitu. Kalau misalkan face recognition, kayak vehicle detection gitu-gitu, itu kan udah generik banget. Jadi kita nggak perlu sebenarnya untuk develop itu lagi kan, ya lebih murah untuk beli ke orang lah, karena udah standar banget lah di luar sana. Jadi emang benar-benar kita harus doing research dulu sebelum making decision apakah kita perlu bikin, apakah kita perlu beli gitu. Kita harus ya googling dulu di sana, misalnya ada nggak yang bikin ini, udah ada belum bikin ini. Kalau misalnya udah ada, ya ngapain bikin sendiri gitu. Karena untuk bikin AI system juga cost-nya besar, resiko untuk gagal besar. Jadi buat apa kita reinventing the wheel? Ngapain sih kita bikin sesuatu yang udah orang lain bikin gitu? Tinggal dibeli aja kalau misalnya udah ada gitu. Nah, ini berbagai macam nih. Kalau misalnya ngomongin machine learning, deep learning gitu-gitu, ini tools yang sangat-sangat common lah yang dipakai sama machine learning engineer, sama developers machine learning semua. Jadi bisa diomongin mereka. Pertama frameworks ini apa ya? Frameworks itu ibaratnya ya misalkan machine learning itu sebenarnya full of statistics gitu, advanced mathematics, advanced linear algebra, dan sangat-sangat sulit untuk orang pakai deep learning kalau misalnya kita harus develop itu dari awal lagi gitu. Kita harus bikin model matematik dari awal lagi dan lain. Nah, frameworks ini membuat kita lebih gampang lah buat implement advanced statistik, model matematika itu gitu. Kita nggak perlu lagi kayak harus coding dari awal lagi, jadi kita tinggal pakai aja framework yang ada, kita pakai sehingga development dari AI itu jadi lebih cepat gitu. Ada beberapa framework yang bisa kita pakai. TensorFlow ini yang bikin itu Google, PyTorch itu yang bikin Facebook. Jadi yang benar-benar kayak company besar itu mereka punya model yang biasanya mereka bikin itu open source gitu. Jadi udah enak, tinggal pakai aja. Jadi tinggal pakai aja. Terus ada Keras ini udah jadi part of TensorFlow. Terus Scikit-learn ini untuk conventional machine learning algorithm. Ini biasanya data scientist pakai ini Scikit-learn. Kemudian ada CNTK ini untuk natural language processing. Terus untuk research publication biasanya machine learning engineers, developers itu pada carinya di Archive. Si Archive ini isinya research publication free. Jadi karena di AI, di bidang AI ini semua masih hijau lah, masih baru semua. Jadi baik banget research baru yang bisa kita pakai lah untuk improve model-model AI yang kita punya sekarang. Jadi emang sekarang tuh karena masih belum mature lah apa bidangnya itu, masih banyak banget lah improvement, masih ibaratnya AI itu masih kayak anak bayi lah ibaratnya. Sekarang tuh masih banyak perkembangan yang harus diikutin gitu. Kita harus ngikutin perkembangannya untuk supaya kita bisa membuat suatu produk yang benar-benar bagus gitu. Jadi makanya sekarang ada namanya, biasanya kalau satu company yang fokus ke AI itu biasanya mereka punya AI engineers sama AI researchers. Dan AI researchers biasanya untuk monitoring publication baru yang mungkin bisa valuable lah untuk AI system produk mereka gitu. Nah, kemudian ada untuk repositories biasanya refer ke GitHub. Jadi banyak banget nih orang-orang yang baik di sana yang bikin AI system terus dipublish free aja gitu untuk dipakai orang-orang gitu. Banyak kayak gitu.
Nah biasanya kita bisa nemuin ini di GitHub. Kemudian kita ngomongin hardware. Di hardware itu biasanya kita ngomongin CPU versus GPU gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau training AI itu berat ya. Kalau kita pakai CPU itu bisa berbulan-bulan tuh cuma pakai CPU aja. Untuk training aja kita bisa perlu berbulan-bulan gitu. Bahkan bisa bertahun-tahun kalau misalkan datanya banyak banget tuh. Nah, untuk mempercepat itu proses si trainingnya itu kita bisa pakai GPU. GPU itu biasanya untuk dulu tuh untuk orang-orang main game, khusus orang main game aja gitu. Karena khusus untuk generate grafik kan. Sekarang dipakai buat training lah. Ini pemain utamanya Nvidia. Nvidia itu yang banyak banget provide GPU untuk training machine learning model. Nah, kemudian biasanya mereka ngomongin juga tentang cloud atau on-premise gitu. Cloud itu ya kalian tahu lah cloud. Jadi datanya di fasilitas di cloud. Apakah itu di AWS atau di GCP. Ini common juga diimplement terutama untuk yang data analytics atau on-premise. On-premise ini biasa kita taruh processingnya di tempat akan digunakannya si sistem itu. Ini biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang hardware oriented, misalkan untuk identifikasi wajah gitu. Biasanya kita nggak pakai cloud, kita pakai kamera, terus ada processing unitnya di sebelah kameranya gitu. Jadi on premise benar-benar di situ processing, bukan di cloud. Nah ini biasanya diomongin sama machine learning developers, machine learning engineers, terms yang inilah yang sangat-sangat common dipakai.